Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Sebentar lagi atau tepatnya nanti malam, Timnas Indonesia akan memainkan pertandingan kedua melawan Vietnam yang merupakan pertandingan keempat di Piala Dunia ronde kedua ini. Dan itu adalah pertandingan yang sangat menentukan bagi perjalanan Indonesia ke depannya di kualifikasi ini. Ya, yang penting kita itu bisa mendapatkan poin di Vietnam. Itu yang terpentingnya ya. Lebih bagus lagi kalau menang, karena itu memperbesar peluang kita untuk lolos ke ronde ketiga, yang artinya juga lolos ke Piala Dunia kita ya. Nah, jadi sebelum ini, sebetulnya setelah kemenangan di Jakarta kemarin, tanggal 21, ada optimisme besar di Indonesia bahwa kita akan bisa mengalahkan Vietnam kembali di kandang mereka di stasiun Maidin. Yang mereka katakan Maidin ya, bukan Maidin gitu. Orang Vietnam bilang karena kita tampil dengan kekuatan lebih baik ya. Soalnya di GBK kemarin kita itu sebenarnya tampil dengan kekuatan yang sangat timpang ya. Ya bayangkan saja 4 pemain belakang kita ya, pemain reguler kita di belakang itu tidak bisa bermain ya. Jadi 3 pemain diaspora yang dinaturalisasi di generasi pertama, Jordi Amat dan Shane Patinama itu tidak bisa bermain, ditambah Elkan Bagat yang bukan naturalisasi, serta sang kapten Asnawi Mangkualam Bahar itu tidak bisa bermain di lini belakang. Untungnya ada J.I.Z. gitu, dan kita terpaksa menurunkan tim U22 kalau kata orang Vietnam ya. Seperti Vietnam ini, mereka di line up itu kita menurunkan tim U22 karena rata-rata usia pemain kita yang turun pada saat itu adalah 21,3 tahun. Bayangkan ya, hanya ada 1 pemain yang umurnya di atas 23 waktu itu ya, Yaakob Sayuri ya. Sisanya itu adalah pemain U23 kita sebenarnya. Jadi ketika timnas U23, tim negara-negara lain itu sibuk beruji coba untuk Piala Dunia U23, tim U23 kita malah berjibaku di ajang sesungguhnya di Piala Dunia gitu. Nah, bicara pertandingan di kandang Vietnam ini, kita terakhir kali bisa memenangkan pertandingan melawan mereka di sana itu terjadi pada tahun 2004 di ajang Piala AFF ya. Ketika itu Vietnam dilatih oleh pelatih legendaris kita, Alfred Riedel, dan Indonesia saat itu dilatih oleh Peter Witt, pelatih Thailand yang mengalahkan kita di ajang Piala AFF sebelumnya, ya, di dalam adu penalti. Nah, ketika itu kita bisa menghajar Vietnam dengan 3 gol tanpa balas. Gol-gol kita pada waktu itu dicetak oleh gol pertama itu oleh Mauli Lesi. Ya, Mauli Lesi ini adalah seorang satpam asal Tulehu, Maluku, yang menjadi pemain profesional setelah melihat keberhasilan teman sekampungnya, Hairil Anwar Ohorela, yang menjadi pemain nasional yang bisa menembus tim nasional. Dan akhirnya Mauli Lesi juga bisa menembus tim nasional, seperti Hairil Anwar. Dan gol kedua dicetak oleh anak SMA yang belum memiliki klub profesional waktu itu, Boas Salosa, yang kemudian juga menjadi striker legendaris kita. Dan gol ketiga dicetak oleh PNS dari Pemkot Tangerang, Ilham Jaya Kesuma. Ya. Dan itulah kemenangan terakhir kita melawan Vietnam di kandang mereka. Sebenarnya kita punya harapan besar di waktu itu, karena kalau kita bisa full tim yang sudah ada ini, meskipun ada 3 yang tidak bisa bermain itu di lini belakang, tapi dengan kehadiran Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan J.I.Z. itu akan menambah kekuatan. Tapi sayangnya hanya J.I.Z. yang bisa bermain ya waktu itu, dan Nathan Chu Aun juga. Tetapi Ragnar dan Tom Haye tidak bisa bermain karena belum selesai perpindahan federasinya. Nah, jadi kita semakin optimis kalau nanti di Vietnam kita akan bisa turun dengan kekuatan yang lebih baik, bisa lebih optimis. Tapi sayangnya malah nggak bisa ditolak, kita ditimpa oleh bencana baru ya. Pemain-pemain kita kena demam, gitu ya.
Alhasil bisa dikatakan pemain generasi pertama diaspora yang dinaturalisasi di generasi pertama itu habis semuanya. Ya, sebelumnya sudah Jordi Amat, Sein Patinama, dan Elkan Baget nggak bisa main. Kemudian Sandi kena 2 kartu kuning. 4 selesai. Yang paling krusial nih Ivar Jenner di tengah, yang posisinya tidak tergantikan sejak di Piala Asia. Sampai hari ini juga kena demam. Ditambah lagi kemudian Pratama Arhan, ya, pemain yang paling ditakuti oleh Vietnam karena sudah 3 gol dari lemparan ke dalamnya Arhan, membuat jebol gawang Vietnam di masa kepelatihannya Philippe Troussier. Dari 3 pertandingan, 3 gol ke gawang Vietnam itu berasal dari lemparan ke dalam Arhan. Ditambah lagi Rafa Struijk, demam. Oke, jadi kita kehilangan 7 pemain. Ya, belum lagi cadangannya Nadeo, kemudian Riyandi, kemudian Dimas Derajat. Ya, jadi 10 pemain kita yang disiapkan untuk Piala Asia ini hilang. Jadi lebih separuh kekuatan sebenarnya sudah hilang gitu ya. Nah, ditambah lagi kemudian kabar Justin Hubner, jadi sudah 11. Oh iya, saya lupa, ditambah satu lagi itu Mark Klok. Ya, jadi sudah 12 yang tidak bisa bermain, lebih dari 1 tim. Mark Klok itu karena cedera, bukan karena demam. Nggak ada lagi pemain diaspora kita generasi pertama itu bisa main. Tapi untungnya kemarin dari kabar terakhir yang kita dengar, Justin sudah membaik dan juga Rafa sudah terbang ke Hanoi. Ya, mudah-mudahan membaik, tapi kita nggak tahu seperti apa keadaannya, apakah benar-benar fit untuk diturunkan. Nah, kalau di posisi Sandi, kembali Asnawi bisa bermain dan menjadi kapten kembali. Dan posisi Arhan ya seperti babak pertama kemarin, posisinya diisi oleh Nathan Chu Aun. Jadi kira-kira seperti itu. Kita beruntung, kedalaman skuad kita kali ini cukup baik ya. Jadi kualitas dari pemain yang tidak bisa bermain dengan yang menggantikan posisinya itu tidak jauh berbeda, kecuali Ivar belum ada yang menggantikan gitu, dan mungkin Tom Hai menggantikan Ivar begitu. Tapi yang kita bayangkan kemarin kan Ivar dan Tom Hai gimana bagusnya gitu. Tapi sudahlah, meskipun begitu ternyata meskipun kita datang dengan kekuatan timpang ya, sebelum di pertandingan ini, sebelum pertandingan leg pertama kemarin itu ada saya tonton sebuah video wawancara Coach Justin atau podcast Coach Justin dengan Helmi Yahya. Kita harus injek sampai mereka itu drop, sampai tanggal 26 mereka main di sana udah ketakutan duluan, udah nangis duluan ketemu kita. Dan sekarang harus dibuktikan. Katakan kita buat ketakutan Vietnam, kita buat dia gentar sama kita di tanggal 26 katanya. Nah, jadi beberapa hari ini saya itu menonton video-video YouTube dari Vietnam ya, seperti ini contohnya. Ya, saya tentu saja tidak bisa berbahasa Vietnam, tapi beruntungnya kita hidup di masa yang teknologi sudah sangat maju seperti sekarang ini. Jadi di YouTube itu ada terjemahan otomatis ke bahasa Inggris tentunya. Jadi kita bisa bahasa Inggris, kita bisa mengerti apa yang dia katakan gitu. Dan ternyata memang dengan kedatangan timnas Indonesia ini, baik pers ataupun fans sepak bola Vietnam, benar seperti kata Coach Justin, ya, mereka sudah mulai tidak yakin dengan tim nasionalnya seperti itu. Bahkan di sini juga dikatakan di video ini bahwa sampai kemarin baru 13.000 karcis yang terjual di stasiun Maedin. Mereka menyebutnya Maedin. Dari kapasitas 40.000 gitu. 40.000. Dan dari apa yang saya dengarkan di situ, fans sepak bola Vietnam banyak yang menuntut supaya Philippe Troussier itu mundur dari jabatan kepelatihan gitu. Dan ada ketegangan antara tim pelatih dan juga asosiasi sepak bola Vietnam dengan media juga gitu di Vietnam sana. Nah, di sini juga mereka membahas di situ di video ini bagaimana mereka juga disoroti oleh media Cina 169 katanya, media dari Tiongkok 169
yang juga menyoroti bahwa Vietnam ini seperti apa sekarang penurunannya, bahwa di waktu di Indonesia tidak ada satupun shot on goal yang bisa mereka buat ke gawang Indonesia waktu main di Indonesia gitu. Dan kemudian juga media dari Thailand juga mulai meremehkan Vietnam, yang dia sebutkan di situ bahwa Thailand sekarang sedang melambung tinggi dengan pelatih dari Jepang, sementara Vietnam terus terpuruk ya. Dan sekarang kita lihat di ranking FIFA sudah kembali ke kita ya. Satu-satunya tim Asia Tenggara yang masuk ke 100 besar peringkat FIFA itu adalah Thailand ya. Vietnam itu hancur-hancuran gara-gara kalah dari Indonesia kemarin, dari yang sebelumnya mereka peringkatnya 105 pulang dari Piala Asia, kalah dari Indonesia turun ke 112. Dan kita naik dari 142, 143 ke 139. Kemarin sebelumnya sempat 148, tapi karena ada satu tim di atas kita itu menang, kita tergeser kembali ke 139. Tapi yang jelas sekarang di grup D ini yang untuk Piala Dunia kita sudah tidak lagi tim dengan ranking terendah. Sebelumnya kita adalah ranking terendah di bawah Filipina ya. Jadi Irak, Vietnam, Filipina baru kita yang terendah gitu ya. Dan sebelum pertandingan Vietnam juga itu persis ranking FIFA-nya itu menunjukkan posisi di klasemen. Paling tinggi itu Irak yang memang rankingnya paling tinggi, kemudian Vietnam yang nomor 2 paling tinggi, Filipina nomor 3 paling tinggi, dan kita paling rendah sesuai dengan ranking FIFA. Tapi sekarang berbalik ya. Irak nomor 1, kita nomor 2, Vietnam yang nomor 2 ranking yang paling tinggi turun ke 3. Ya, Filipina sesuai dengan rankingnya. Mereka di nomor 4 gitu. Nah, tapi meskipun begitu ya, jadi ada berbeda sekali antusiasme penonton sepak bola di Vietnam dengan kita di Indonesia kemarin menantikan tim nasional. Ya. Mereka seperti ogah-ogahan ke stadion, mereka tidak yakin dengan tim nasionalnya, sementara kita di Indonesia ini penuh optimisme, penuh semangat yang membara dan dukungan yang luar biasa kepada tim nasional kita gitu. Tapi sekali lagi, seperti di video-video sebelumnya, saya ingatkan kali ini, karena kita pun berangkat ke Vietnam ini tidak dalam kondisi ideal, dan tentu saja kita menantikan bagaimana nanti Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun bermain setelah kemarin kita dilanda euforia dengan permainan yang luar biasa dari Bang Jayadi kita, Jay Itzes, yang tampil luar biasa di debutnya, menunjukkan kualitas Eropanya. Kita juga tentu berharap nanti bagaimana Tom Haye yang oleh supporter Indonesia sudah diberi nama baru Prof Toha, dan Ragnar Oratmangun yang dipanggil Wak Haji, dan juga Nathan Chuaon yang mendapatkan nama panggilan Tejo dari supporter Indonesia, bisa tampil baik nanti di Vietnam dan memberikan 3 poin untuk kita, atau minimal jangan kalah. Jangan kalah ya, karena kalau kalah itu akan menyulitkan posisi kita. Sebab Vietnam menang lawan Filipina kemarin dan kita hanya meraih hasil seri gitu. Jadi kalau kita sampai kalah dengan Vietnam, kita poin kita sama, 1 kali menang 1 kali kalah, Vietnam kembali naik ke posisi kedua, itu akan sulit sekali kita untuk menggeser. Kita harus berharap kepada tim lain. Nah, ya, entah Filipina mengalahkan Vietnam atau menahan seri Vietnam, seperti itu ya. Jadi kita hanya bisa menentukan nasib kita melalui kekuatan kita sendiri, kalau kita bisa menang atau minimal seri lawan Vietnam gitu ya. Nanti kita berjuang lagi melawan Filipina dan berjuang melawan Irak gitu. Nah, jadi seperti biasa kita boleh optimis, dan ya harus optimis bahwa timnas kita akan bisa minimal membawa poin pulang dari Vietnam, tapi tidak boleh jumawa ya. Yang jumawa biar tetangga kita yang di sebelah, Malaysia ya, yang sebelum pertandingan sudah meremehkan Oman, dan sekarang juga mereka yakin sekali bisa menang melawan Oman di Bukit Jalil. Ya, itu biar menjadi urusan mereka. Yang penting mari kita doakan sama-sama bahwa tim nasional kita dengan segala keterbatasannya, dengan segala cobaan yang harus kita hadapi bersama tim nasional, ya, mulai dari badai cedera dan kemudian sekarang ini flu ya yang menyerang pemain-pemain inti kita. Semoga pemain-pemain kita yang tersisa dengan semangat 45, semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita, mampu membawa pulang poin dan tetap menjaga asa kita untuk
lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. Demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.